Ketika jiwa mulai mengingat asal cahayanya, dunia tidak lagi terasa sama, meski tidak ada satupun yang berubah di hadapan mata. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya berjalan seperti biasa, namun di dalam diri terasa sesuatu yang perlahan bergeser. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda yang bisa ditunjukkan kepada orang lain, tetapi hati seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seolah ada tabir tipis yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan ruang yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan hidup. Mungkin engkau pernah merasakan duduk di tengah keramaian, namun batinmu berada di tempat lain. Suara orang-orang terdengar jauh, tawa terasa samar, dan pikiran tidak benar-benar ingin tinggal di sana. Ada keheningan yang justru terasa lebih nyata daripada kebisingan di sekelilingmu. Bukan karena engkau membenci dunia, tetapi karena hatimu seperti sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus dari sekadar percakapan manusia. Perasaan itu datang tanpa undangan. Kadang muncul di malam hari ketika langit begitu tenang, kadang hadir di pagi yang sederhana ketika cahaya matahari menyentuh wajahmu tanpa alasan khusus. Ada rasa seolah hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, melainkan perjalanan yang diam-diam sedang mengarahkanmu ke sesuatu yang belum sepenuhnya kau pahami. Sebagian orang mungkin menyebutnya kebingungan, sebagian lagi menganggapnya kelelahan. Namun jauh di dalam, engkau tahu bahwa ini bukan sekadar lelah. Ada kesadaran yang sedang bangun perlahan, seperti seseorang yang membuka mata setelah tidur panjang dan mulai mengenali dunia dengan cara yang berbeda. Engkau mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang penting dapat dijelaskan. Ada perasaan yang tidak memiliki bahasa, ada keyakinan yang tidak membutuhkan pembuktian, dan ada dorongan lembut yang membuatmu ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, hanya untuk mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Seringkali perjalanan ini terasa sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada orang, tetapi sunyi karena tidak semua orang memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Engkau tetap tersenyum, tetap menjalani hari seperti biasa, namun di balik itu ada ruang batin yang hanya engkau sendiri yang mengenalnya. Seolah ada bagian dari dirimu yang selalu mencari makna di balik setiap kejadian. Bahkan hal kecil pun terasa membawa pesan. Pertemuan yang singkat terasa memiliki arti. Perpisahan yang sederhana meninggalkan pelajaran yang dalam. Hidup tidak lagi terlihat acak, melainkan seperti rangkaian isyarat yang perlahan membentuk pola. Kadang engkau bertanya dalam diam, mengapa hatimu begitu peka terhadap hal-hal yang tidak disadari orang lain? Mengapa kesedihan orang lain bisa terasa begitu dekat, bahkan ketika mereka tidak mengucapkan apapun? Mengapa kebahagiaan yang tampak gemerlap di luar justru terasa hampa di dalam? Dan di saat-saat tertentu, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti sedang diingatkan akan sesuatu yang pernah dikenal, namun telah lama dilupakan. Bukan ingatan tentang peristiwa, melainkan ingatan tentang rasa. Rasa pulang, rasa damai, rasa seolah ada tujuan yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan batin seperti ini seringkali tidak dimulai dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Pertanyaan yang tidak menuntut penjelasan cepat, tetapi mengajak hati untuk duduk lebih lama dalam keheningan. Di tengah perjalanan hidup, ada jiwa-jiwa yang perlahan menyadari bahwa mereka tidak hanya berjalan untuk mengejar dunia. Ada sesuatu yang lebih halus yang memanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan ketenangan yang tak bisa diabaikan. Panggilan itu tidak memaksa, tidak mendesak, hanya hadir, menunggu untuk disadari. Terkadang hidup terasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Engkau berusaha kuat tanpa tahu mengapa harus kuat. Engkau belajar sabar tanpa pernah memilih untuk diuji. Namun justru melalui jalan-jalan itulah hatimu menjadi luas, mampu memahami tanpa menghakimi, mampu memaafkan tanpa diminta. Ada rahasia yang perlahan terungkap ketika seseorang berhenti melawan perjalanan hidupnya. Bahwa setiap luka ternyata membentuk ruang baru dalam jiwa. Setiap kehilangan membuka pintu pemahaman yang sebelumnya tertutup. Dan setiap kesunyian sebenarnya sedang menyiapkan pertemuan dengan diri yang lebih sejati. Seiring waktu, engkau mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang disadari. Kebahagiaan tidak lagi selalu berasal dari pencapaian, melainkan dari kedamaian yang muncul tanpa sebab yang jelas. Ada momen ketika engkau merasa sangat dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat, seolah ada penjagaan lembut yang selalu hadir bahkan ketika semuanya terasa runtuh. Saat harapan hampir hilang, tiba-tiba muncul kekuatan yang tidak pernah kau sadari sebelumnya. Bukan kekuatan yang keras, melainkan ketenangan yang membuatmu mampu bertahan. Dan perlahan,
Engkau memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi berbeda dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Tentang menerima bahwa hatimu memiliki cara sendiri dalam memahami dunia. Seperti benih yang tertanam lama di dalam tanah, ada proses yang tidak terlihat oleh siapapun. Dari luar tampak diam, tetapi di dalam terjadi pertumbuhan yang terus berlangsung. Akar-akar kesadaran mencari arah, menembus kegelapan, menuju cahaya yang belum terlihat. Kadang perjalanan ini membuatmu merasa sendirian, namun justru dalam kesendirian itulah engkau mulai merasakan kehadiran yang lebih dekat daripada apapun. Kehadiran yang tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya menenangkan. Waktu berjalan, dan tanpa disadari cara pandangmu berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting menjadi biasa saja. Sementara hal-hal sederhana justru terasa sangat berharga. Senyuman tulus, doa dalam diam, atau momen tenang tanpa gangguan menjadi sesuatu yang begitu berarti. Engkau mulai mengerti bahwa tidak semua orang harus memahami perjalananmu. Sebab setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun. Dan mungkin, perjalananmu memang bukan untuk dipahami banyak orang, melainkan untuk dijalani dengan kesadaran yang semakin dalam. Di titik tertentu, muncul rasa syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Bahkan dalam kesulitan, ada ketenangan yang tetap tinggal. Seolah hatimu telah menemukan tempat bernaung yang tidak bisa disentuh oleh perubahan dunia. Ada rahasia halus dalam perjalanan jiwa, bahwa semakin seseorang mendekati dirinya yang sejati, semakin ia belajar berjalan dengan lembut. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Hanya ingin hidup dengan makna yang terasa nyata di dalam hati. Dan mungkin tanpa disadari, tabir yang selama ini menutup pandangan batin mulai tersingkap perlahan. Bukan dengan kejutan besar, melainkan melalui kesadaran kecil yang terus bertambah. Seperti fajar yang datang tanpa suara, namun mengubah seluruh warna langit. Disinilah perjalanan terasa berbeda. Bukan lagi tentang mencari di luar, melainkan tentang mendengarkan dari dalam. Tentang menyadari bahwa jawaban yang selama ini dicari ternyata selalu berjalan bersamamu, menunggu untuk dikenali. Keheningan kini tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi ruang pertemuan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Ruang di mana hati mulai memahami bahwa setiap langkah, setiap luka, setiap kebingungan, ternyata membawa arah yang sama. Dan ketika jiwa mulai menerima perjalanan ini dengan tenang, pintu pemahaman perlahan terbuka lebih luas. Ada lapisan-lapisan makna yang sebelumnya tersembunyi. Kini mulai memperlihatkan dirinya dengan lembut, seolah mengajakmu melangkah sedikit lebih dalam. Maka biarkan hati tetap tenang sejenak di ambang kesadaran ini. Karena dari titik sunyi inilah, perjalanan berikutnya perlahan akan memperlihatkan wajahnya, membawa kisah-kisah yang selama ini menunggu untuk dipahami oleh jiwa yang telah siap mendengarkan. 1. Garis kehidupan yang tidak pernah biasa. Ada jiwa yang sejak awal berjalan di jalur yang terasa berbeda, meskipun dari luar tampak menjalani kehidupan yang sama seperti orang lain. Ia tumbuh, belajar, bertemu banyak wajah, dan melewati hari-hari sebagaimana manusia pada umumnya. Namun jauh di dalam, selalu ada perasaan samar bahwa hidupnya tidak sekadar rangkaian kebetulan. Seolah setiap peristiwa membawa pesan tersembunyi yang hanya dapat dirasakan, bukan dijelaskan. Sejak masa-masa awal kesadaran, ia mungkin sudah merasakan bahwa kebahagiaan datang dengan cara yang unik, dan ujian pun hadir tanpa jeda yang panjang. Ketika orang lain berjalan lurus, jalannya berbelok. Ketika orang lain merasa tenang, justru hatinya diuji oleh pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Bukan karena hidup ingin berlaku tidak adil, melainkan karena jiwanya sedang ditempa dengan cara yang tidak semua orang alami. Kesulitan demi kesulitan terkadang datang sebelum ia benar-benar siap. Ada masa ketika ia merasa harus menjadi kuat lebih cepat dari seharusnya. Belajar memahami kehilangan sebelum mengenal kepemilikan sepenuhnya. Mengerti arti sabar sebelum menikmati kemudahan. Semua itu perlahan membentuk lapisan batin yang kokoh, meski seringkali terasa melelahkan. Di balik perjalanan yang tidak biasa itu, sebenarnya sedang tumbuh kemampuan melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi tentang memahami. Bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bahasa kehidupan yang mengajarkan arah baru. Seringkali ia bertanya dalam diam, mengapa jalan hidupnya terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Namun waktu demi waktu memperlihatkan sesuatu yang halus, setiap luka membuat hatinya lebih lembut, setiap kekecewaan membuat pandangannya lebih bijak,
dan setiap keterjatuhan justru menumbuhkan kekuatan yang tidak terlihat. Perjalanan yang tampak rumit itu perlahan mengikis kesombongan tanpa perlu dipaksa. Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada rencana yang lebih luas daripada keinginan manusia. Dan disitulah ia mulai memahami bahwa hidupnya bukan sekadar perjalanan menuju keberhasilan dunia, tetapi perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Orang-orang mungkin hanya melihat hasil akhirnya, ketenangan, kedewasaan, atau kebijaksanaan yang tampak alami. Namun mereka tidak melihat malam-malam panjang yang pernah dilewati dengan hati yang penuh pertanyaan. Tidak melihat air mata yang jatuh tanpa saksi. Tidak mengetahui dialog sunyi antara dirinya dan harapan yang hampir padam. Garis kehidupan seperti ini bukanlah hukuman. Ia adalah proses penguatan yang berlangsung diam-diam. Seperti besi yang dipanaskan berulang kali agar menjadi kuat, jiwa pun melalui pengalaman yang membentuknya menjadi lebih tahan terhadap badai kehidupan. Dan suatu hari, tanpa disadari, ia mulai melihat masa lalu dengan cara berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap sebagai penderitaan ternyata menjadi fondasi kekuatan batin. Semua yang pernah terasa berat berubah menjadi cahaya pemahaman. Ia menyadari bahwa hidupnya memang tidak pernah biasa, karena jiwanya sedang diarahkan menuju kedalaman yang tidak semua orang jalani. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Memiliki kepekaan hati yang tinggi. Ada jiwa yang tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi merasakannya dengan hati. Ia menangkap sesuatu yang sering luput dari perhatian orang lain. Suasana ruangan, perubahan nada suara, bahkan keheningan seseorang dapat berbicara lebih jelas daripada kata-kata. Kepekaan ini bukan sesuatu yang dipelajari secara sengaja. Ia tumbuh perlahan, seringkali melalui pengalaman yang membuat hati menjadi lebih terbuka. Luka mengajarkan empati, kesepian mengajarkan pemahaman, dan perjalanan panjang membuatnya mampu merasakan apa yang tidak diucapkan. Terkadang ia sendiri bingung mengapa perasaan orang lain begitu mudah menyentuh batinnya. Melihat seseorang tersenyum namun menyimpan kesedihan dapat membuat hatinya ikut terasa berat. Mendengar cerita sederhana dapat meninggalkan bekas yang mendalam. Seolah ada jembatan tak terlihat yang menghubungkan hatinya dengan hati manusia lain. Kepekaan ini membuatnya sulit berpura-pura. Ia tidak nyaman berada dalam kepalsuan, karena batinnya segera merasakan ketidakselarasan. Ia lebih memilih keheningan daripada percakapan kosong. Lebih memilih kedalaman daripada keramaian yang tanpa makna. Namun kepekaan juga membawa ujian tersendiri. Dunia yang keras seringkali terasa terlalu bising bagi hati yang lembut. Kata-kata kasar bisa menetap lama di pikirannya. Energi negatif mudah memengaruhi suasana batinnya. Karena itu, ia sering membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan diri dan mengembalikan keseimbangan. Dalam kesendirian itulah ia menemukan kekuatan. Ia belajar bahwa kepekaan bukan kelemahan, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Hati yang peka mampu memahami tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu hadir bagi orang lain tanpa perlu banyak bicara. Seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa kepekaan membuatnya melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Angin sore terasa lebih bermakna. Langit senja membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Bahkan keheningan malam menjadi ruang dialog antara dirinya dan kedalaman batin. Kepekaan hati menjadikannya seperti cermin yang jernih. Ia memantulkan perasaan orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan perlahan ia memahami bahwa kemampuan merasakan dengan dalam adalah bagian dari amanah jiwa, sebuah cara untuk menghadirkan kelembutan di tengah dunia yang sering terburu-buru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Dorongan kuat mencari makna hidup. Ada masa ketika seseorang menyadari bahwa hidup tidak lagi cukup dijalani secara otomatis. Rutinitas terasa berjalan, tetapi hati bertanya lebih jauh. Mengapa semua ini terjadi? Untuk apa perjalanan panjang ini? Kemana arah sebenarnya dari kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena ketidakpuasan, melainkan karena kesadaran yang mulai tumbuh. Jiwa tidak lagi puas hanya dengan permukaan. Ia ingin memahami kedalaman. Ia mungkin mencoba berbagai hal yang dulu dianggap mampu memberikan kebahagiaan. Namun setelah dicapai, tetap ada ruang kosong yang tidak terisi. Bukan karena hidup kurang, tetapi karena jiwanya sedang mencari sesuatu yang tidak dapat diukur oleh dunia. Dorongan ini sering datang dalam bentuk kegelisahan yang lembut. Bukan kegelisahan yang menakutkan, melainkan panggilan yang terus mengingatkan bahwa hidup memiliki makna lebih luas daripada sekadar bertahan atau berhasil. Ia mulai menikmati momen refleksi. Waktu sendiri tidak lagi terasa menakutkan.
Justru dalam kesunyian, ia menemukan kejujuran yang sulit ditemukan di tengah keramaian. Hatinya perlahan belajar mendengarkan dirinya sendiri. Pencarian makna membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ia mulai mempertanyakan tujuan di balik setiap langkah. Tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi mencoba memahami arah. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada fase kebingungan, fase kehilangan arah, bahkan fase merasa asing terhadap dunia yang sebelumnya terasa familiar. Namun semua itu adalah bagian dari proses kelahiran kesadaran baru. Sedikit demi sedikit, ia memahami bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan di tempat jauh. Kadang makna hadir dalam cara memandang hal sederhana, dalam rasa syukur, dalam keikhlasan, dalam kemampuan menerima hidup apa adanya. Dan ketika pencarian itu terus berjalan, ia mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Bukan kedamaian karena semua masalah hilang, tetapi karena hatinya mulai memahami bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan yang sedang terbuka perlahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Ujian datang bersamaan dengan pertolongan. Dalam perjalanan hidup tertentu, ujian dan pertolongan sering hadir hampir bersamaan, seperti dua sisi dari satu kejadian yang sama. Ketika kesulitan terasa mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Awalnya mungkin terasa seperti kebetulan. Namun setelah berkali-kali terjadi, ia mulai merasakan pola yang halus. Setiap kali hampir menyerah, selalu ada kekuatan baru yang muncul. Setiap kali merasa sendirian, selalu ada bantuan yang datang melalui cara yang tak terduga. Ujian sering membuatnya merasa rapuh. Ada masa ketika harapan terasa sangat jauh. Namun justru di titik itulah ia menemukan bahwa dirinya mampu bertahan lebih lama dari yang ia kira. Pertolongan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang hanya berupa ketenangan hati di tengah masalah. Kadang berupa seseorang yang hadir di waktu yang tepat. Kadang hanya berupa keyakinan kecil yang membuatnya terus melangkah. Melalui pengalaman itu, ia mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar meninggalkannya sendirian. Ada penjagaan yang bekerja dalam cara yang lembut dan tidak mencolok. Ujian menjadi ruang pembelajaran. Ia belajar melepaskan kendali, belajar percaya, dan belajar menerima bahwa tidak semua jawaban harus diketahui sejak awal. Setiap kesulitan ternyata membawa kemampuan baru yang sebelumnya tersembunyi. Perlahan ia melihat bahwa pertolongan selalu hadir bukan untuk menghilangkan ujian sepenuhnya, tetapi untuk menguatkan dirinya agar mampu melewatinya. Seperti tangan tak terlihat yang menopang ketika langkah hampir jatuh. Dan dari sanalah muncul keyakinan yang tenang, bahwa hidup bukan sekadar rangkaian masalah, melainkan perjalanan yang selalu disertai arah. Bahwa setiap gelap membawa cahaya yang sedang mendekat. Dan bahwa jiwa yang terus bertahan akan selalu menemukan jalan pulang menuju ketenangan yang telah lama menunggunya. 5. Warisan nilai spiritual dalam keturunan. Ada jiwa yang membawa sesuatu yang tidak terlihat sejak ia dilahirkan. Bukan benda, bukan kedudukan, bukan pula sesuatu yang dapat dihitung dengan ukuran dunia. Ia membawa jejak yang halus, seperti cahaya yang diwariskan tanpa suara dari perjalanan panjang orang-orang sebelum dirinya. Sesuatu itu tidak selalu disadari sejak awal, namun perlahan terasa melalui kecenderungan hati, cara memandang kehidupan, dan arah langkah yang seolah telah dikenali jauh sebelum ia memahaminya. Dalam sebagian keluarga, ada kisah-kisah yang tidak pernah benar-benar hilang. Kisah tentang doa yang tidak pernah putus, tentang kesabaran yang diwariskan tanpa nasihat panjang, tentang kelembutan yang hidup melalui sikap sederhana. Warisan seperti ini tidak tertulis, namun terasa hidup dalam perilaku sehari-hari. Ia hadir dalam cara seseorang memaafkan lebih cepat, dalam kecenderungan mencari damai daripada konflik, atau dalam dorongan untuk mendekat kepada makna hidup meski dunia menawarkan banyak gangguan. Seringkali seseorang baru menyadari warisan batin ini ketika ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa hatinya mudah tersentuh oleh kebaikan? Mengapa ia merasa bersalah ketika menyakiti orang lain, bahkan tanpa sengaja? Mengapa ada rasa hormat yang muncul secara alami terhadap hal-hal yang suci, meskipun tidak pernah diajarkan secara mendalam? Seolah ada doa-doa lama yang masih berjalan, menembus waktu, menjaga arah. Langkahnya tanpa ia sadari, warisan itu bukan menjadikannya lebih tinggi dari siapapun, tetapi membuatnya memiliki tanggung jawab batin yang lebih dalam terhadap hidupnya sendiri. Kadang warisan ini terasa berat. Ia merasa harus menjaga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Ada dorongan untuk hidup dengan lebih hati-hati, seolah setiap tindakan membawa makna yang lebih luas.
Bukan karena takut dinilai manusia, tetapi karena hatinya sendiri tidak nyaman ketika melenceng dari nilai yang terasa benar. Warisan spiritual bukanlah kesempurnaan, ia justru sering hadir bersama ujian yang membuat seseorang terus belajar merendah. Ia mengingatkan bahwa apa yang dibawa bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga melalui sikap hidup yang baik. Dan perlahan, seseorang memahami bahwa keturunan bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang kesinambungan nilai. Tentang cahaya kecil yang diteruskan dari hati ke hati, dari generasi ke generasi, tanpa perlu diumumkan. Cahaya itu hidup melalui tindakan sederhana, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak mencari pujian. Ketika kesadaran ini tumbuh, hidup terasa memiliki kedalaman baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang yang lebih luas. Setiap langkahnya menjadi doa yang berjalan, setiap pilihan menjadi cara menjaga warisan yang tak terlihat namun nyata di dalam jiwa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Hati tidak nyaman saat menyimpang. Ada keadaan di mana seseorang tidak mampu berlama-lama berada dalam kesalahan, bahkan kesalahan kecil sekalipun. Hatinya segera gelisah, seolah ada suara lembut yang mengingatkan bahwa sesuatu tidak selaras dengan dirinya yang sejati. Kegelisahan itu bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia muncul seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Tidak keras, tetapi cukup jelas untuk dirasakan. Ketika ia berkata tidak jujur, hatinya terasa sempit. Ketika ia bersikap kasar, pikirannya terus kembali mengingatnya. Bahkan setelah orang lain melupakan, batinnya masih ingin memperbaiki. Perasaan ini sering membuatnya bertanya mengapa ia sulit merasa tenang setelah melakukan hal yang bertentangan dengan nuraninya. Sementara sebagian orang tampak mudah melupakan, ia justru terus memikirkan dan ingin memperbaiki keadaan. Sesungguhnya itu adalah tanda bahwa hati masih hidup dan peka. Nurani bekerja seperti kompas yang selalu mengarah pada kebenaran. Ia tidak memaksa, tetapi tidak pernah berhenti memberi isyarat. Kadang ia mencoba mengabaikan suara itu. Ia ingin menjadi biasa saja, mengikuti arus tanpa terlalu memikirkan benar atau salah. Namun setiap kali mencoba menjauh dari suara batin, justru muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan. Seolah dirinya kehilangan arah. Lalu perlahan ia belajar menerima bahwa kegelisahan batin bukan musuh. Ia adalah penjaga. Ia hadir untuk mengingatkan agar jiwa tidak tersesat terlalu jauh. Rasa tidak nyaman itu sebenarnya bentuk kasih sayang yang halus, sebuah cara agar seseorang kembali kepada keseimbangan dirinya. Melalui pengalaman berulang, ia mulai memahami bahwa kedamaian sejati bukan datang dari pembenaran diri, melainkan dari kejujuran terhadap hati sendiri. Ketika ia berani meminta maaf, hatinya terasa ringan. Ketika ia memperbaiki kesalahan, muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati yang hidup tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran. Dan dari situlah seseorang belajar berjalan dengan kesadaran yang lebih lembut, lebih hati-hati, dan lebih penuh kasih terhadap dirinya maupun orang lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Dipanggil untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Ada dorongan yang muncul tanpa alasan jelas, keinginan untuk membantu, menenangkan, atau sekadar hadir bagi orang lain. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang lelah, hatinya tetap ingin menjadi tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan. Ia mungkin tidak pernah berniat menjadi penuntun atau penghibur. Namun entah bagaimana, orang-orang sering datang kepadanya untuk bercerita. Mereka merasa nyaman, merasa dipahami, meski ia tidak banyak berbicara. Kehadirannya saja sudah cukup menenangkan. Hal ini sering membuatnya heran. Mengapa orang lain mudah membuka hati kepadanya? Mengapa ia sering berada di posisi mendengarkan kisah hidup orang lain? Tanpa disadari, jiwanya memancarkan rasa aman yang sulit dijelaskan. Dorongan memberi manfaat ini bukan berasal dari keinginan untuk diakui. Justru ia sering melakukannya dalam diam. Membantu tanpa diketahui, mendoakan tanpa disebutkan, memberi tanpa berharap balasan. Namun perjalanan ini juga mengajarkannya batas. Ia belajar bahwa memberi tidak berarti mengorbankan dirinya sepenuhnya. Bahwa menolong orang lain juga membutuhkan keseimbangan agar dirinya tetap utuh. Perlahan ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki peran. Ada yang menguatkan melalui kata, ada yang melalui tindakan, ada pula yang hanya melalui kehadiran yang tulus. Dan semua itu sama berharganya. Ketika seseorang menerima panggilan ini, hidup terasa memiliki arah yang lebih jelas. Kebahagiaan tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri,
tetapi tentang bagaimana keberadaannya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Ia mulai melihat bahwa setiap pertemuan bukan kebetulan. Setiap interaksi membawa peluang untuk menebarkan kebaikan kecil yang mungkin mengubah hari seseorang. Dan disitulah ia menemukan makna yang dalam, bahwa hidup menjadi lebih hidup ketika ia menjadi manfaat bagi orang lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kesadaran bahwa hidup memiliki amanah yang lebih besar. Pada titik tertentu, muncul pemahaman yang tenang bahwa hidup bukan sekadar tentang menjalani hari demi hari. Ada rasa bahwa keberadaannya membawa tanggung jawab yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan ini tidak datang sebagai beban berat, melainkan sebagai kesadaran yang lembut. Ia mulai merasakan bahwa setiap pilihan memiliki dampak yang lebih luas. Bahwa hidupnya bukan hanya miliknya sendiri. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, bukan karena takut salah, tetapi karena ingin menjaga makna hidup yang telah ia rasakan. Ada dorongan untuk hidup lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras dengan suara batin. Kesadaran ini membuatnya tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan dunia. Ia mulai menghargai proses. Ia memahami bahwa pertumbuhan jiwa membutuhkan waktu, sebagaimana pohon besar tumbuh perlahan sebelum memberikan teduh. Ada saat-saat ketika ia merasa kecil di hadapan luasnya kehidupan. Namun justru dari rasa kecil itu lahir kerendahan hati. Ia menyadari bahwa amanah tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang amanah hadir dalam bentuk sederhana, menjaga kebaikan, menyebarkan ketenangan, dan tetap menjadi cahaya kecil di tengah gelap. Perjalanan ini membuatnya semakin dekat dengan kedamaian batin. Ia tidak lagi mencari arti hidup di tempat jauh, karena mulai menyadari bahwa makna itu tumbuh dari cara ia menjalani setiap hari dengan kesadaran. Dan perlahan, ia memahami sesuatu yang sangat halus, bahwa amanah terbesar bukanlah menjadi luar biasa di mata dunia, melainkan menjadi diri yang selaras dengan tujuan jiwa. Menjadi pribadi yang membawa ketenangan dimanapun ia berada. Di sanalah perjalanan jiwa menemukan arah yang sesungguhnya. Hidup tidak lagi terasa acak, melainkan seperti aliran yang membawa dirinya menuju kedewasaan batin yang terus berkembang. Setiap pengalaman menjadi guru, setiap pertemuan menjadi pesan, dan setiap napas menjadi pengingat bahwa ia sedang menjalani perjalanan yang bermakna jauh melampaui apa yang terlihat. Pada akhirnya, setiap perjalanan jiwa selalu kembali pada satu tempat yang sama, ke dalam diri sendiri. Setelah begitu banyak langkah yang ditempuh, begitu banyak rasa yang dilewati, dan begitu banyak pertanyaan yang pernah memenuhi pikiran, seseorang perlahan menyadari bahwa yang selama ini dicari sebenarnya bukan berada di luar sana. Ia berdiam tenang di ruang batin yang sering terlupakan, menunggu untuk disadari dengan hati yang telah cukup tenang untuk mendengar. Mungkin selama ini hidup terasa seperti perjalanan panjang tanpa peta. Ada masa ketika langkah terasa berat, arah terasa kabur, dan harapan tampak menjauh. Namun kini, jika engkau menoleh ke belakang dengan hati yang lebih lembut, engkau akan melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Bahkan luka yang dulu terasa paling menyakitkan ternyata membawa pemahaman yang tidak mungkin hadir tanpa pengalaman itu. Hidup seringkali tidak menjelaskan dirinya secara langsung. Ia berbicara melalui waktu, melalui kehilangan, melalui pertemuan yang singkat namun membekas lama. Ia mengajarkan dengan cara yang tidak selalu nyaman, tetapi selalu bermakna. Dan hanya ketika jiwa berhenti melawan, pelajaran itu mulai terasa sebagai cahaya, bukan beban. Ada keindahan yang hanya dapat dilihat oleh hati yang pernah lelah namun memilih untuk bangkit kembali. Ada kedamaian yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang pernah tersesat namun tidak berhenti mencari arah pulang. Semua itu bukan kebetulan, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kedalaman batinmu hari ini. Jika engkau sampai pada titik ini, mungkin bukan karena engkau mencari jawaban, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang merasa terhubung. Seolah kata-kata yang mengalir bukan sekadar suara, melainkan cermin halus yang memperlihatkan bagian dari dirimu sendiri. Dan mungkin, tanpa disadari, engkau sedang duduk dalam keheningan yang jarang engkau berikan kepada dirimu selama ini. Dunia sering mengajarkan untuk bergerak cepat, mengejar banyak hal, dan membuktikan diri tanpa henti. Namun jiwa memiliki ritme yang berbeda. Ia tumbuh dalam ketenangan, ia memahami dalam kesunyian. Ia menemukan makna bukan ketika berlari, tetapi ketika berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Barangkali engkau pernah merasa berbeda tanpa tahu alasannya. Pernah merasa seolah hidup memiliki lapisan makna yang tidak semua orang rasakan.
Pernah merasakan kerinduan yang tidak memiliki bentuk, namun begitu nyata. Semua itu bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan kedalaman yang sering diabaikan oleh dunia yang terburu-buru. Tidak semua perjalanan jiwa terlihat besar dari luar. Banyak perubahan terbesar justru terjadi dalam diam. Saat seseorang memilih memaafkan tanpa diketahui siapapun. Saat seseorang menahan amarah yang sebenarnya bisa dilampiaskan. Saat seseorang tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Disitulah jiwa bertumbuh tanpa suara. Dan mungkin kini engkau mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi paling kuat, melainkan tentang tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Tentang tetap percaya ketika keadaan tidak memberikan alasan untuk percaya. Tentang tetap menjaga cahaya kecil di dalam hati meskipun angin kehidupan terus berhembus. Ada saat ketika manusia berhenti bertanya mengapa hidup berjalan seperti ini, dan mulai menerima bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Penerimaan itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan jiwa. Sebuah kesadaran bahwa tidak semua harus dipahami hari ini, karena sebagian makna hanya terbuka ketika waktu telah siap memperlihatkannya. Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda dari orang lain. Ia adalah perjalanan kembali menjadi diri yang paling jujur. Melepaskan lapisan-lapisan yang selama ini terbentuk dari ketakutan, luka, dan harapan yang tidak terpenuhi. Perlahan, jiwa kembali pada kesederhanaannya, tenang, sadar, dan penuh kasih. Mungkin engkau tidak menyadari seberapa jauh dirimu telah berjalan. Mungkin engkau masih merasa belum sampai kemanapun. Namun lihatlah hatimu hari ini. Ia lebih kuat dari sebelumnya. Ia lebih memahami daripada dulu. Ia mampu melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan itu adalah perjalanan yang tidak kecil. Ada keheningan yang kini terasa lebih ramah. Ada kesendirian yang tidak lagi menakutkan. Bahkan ada luka lama yang perlahan berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Semua itu menunjukkan bahwa jiwa sedang belajar berdamai dengan hidup, bukan melawannya. Di tengah perjalanan ini, ingatlah bahwa engkau tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berarti. Dunia tidak membutuhkan kesempurnaanmu. Dunia hanya membutuhkan kehadiranmu yang tulus. Senyummu yang jujur. Kebaikan kecil yang mungkin terlihat sepele, namun mampu menghangatkan hati seseorang yang sedang hampir menyerah. Setiap manusia membawa cahaya, meskipun tidak selalu terlihat terang. Kadang cahaya itu redup karena kelelahan. Kadang tertutup oleh keraguan, namun ia tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Dan mungkin, melalui perjalanan panjang ini, engkau mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari gelap, melainkan belajar menjadi cahaya di dalamnya. Bukan tentang menghapus kesedihan, tetapi menemukan makna di baliknya. Bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi belajar hidup dengan pertanyaan yang membawa kedewasaan. Saat langkahmu terasa lambat, tidak apa-apa. Jiwa tidak mengenal perlombaan, ia hanya mengenal pertumbuhan. Dan setiap pertumbuhan memiliki waktunya sendiri, sebagaimana malam memiliki waktunya sebelum fajar datang tanpa suara. Biarkan dirimu beristirahat sejenak dalam kesadaran ini. Tarik napas perlahan, dan rasakan bahwa engkau masih berada di sini, masih bertahan, masih berjalan. Itu saja sudah merupakan kemenangan yang sering tidak disadari. Mungkin perjalanan ke depan masih akan membawa tantangan. Namun kini engkau tidak lagi berjalan dengan hati yang sama seperti dulu. Ada pemahaman yang telah tumbuh. Ada ketenangan yang mulai menetap. Dan ada keyakinan halus bahwa apapun yang datang, engkau memiliki kekuatan untuk melewatinya. Ingatlah, tidak semua hal besar harus terlihat megah. Kadang perubahan terbesar terjadi ketika seseorang memilih tetap baik di dunia yang keras. Ketika seseorang tetap berharap di tengah ketidakpastian. Ketika seseorang tetap percaya bahwa setiap langkah kecil memiliki arti. Dan jika suatu hari engkau merasa lelah lagi, kembalilah pada keheningan. Duduklah sejenak bersama dirimu sendiri. Dengarkan napasmu, dengarkan hatimu, karena di sanalah selalu ada tempat pulang yang tidak pernah tertutup. Perjalanan jiwa tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus bergerak, terus belajar, terus bertumbuh. Setiap hari adalah halaman baru yang menunggu ditulis dengan kesadaran yang lebih dalam. Semoga setiap kata yang sampai kepadamu hari ini menjadi pengingat lembut bahwa engkau tidak berjalan tanpa arah. Bahwa setiap pengalaman yang pernah kau lewati sedang membentuk versi dirimu yang lebih utuh. Dan bahwa di balik semua misteri kehidupan, selalu ada kasih yang bekerja dalam cara yang tidak selalu terlihat. Jika hatimu merasa tenang saat ini, simpanlah ketenangan itu.
Biarkan ia menjadi cahaya kecil yang menemani langkahmu setelah video ini berakhir. Karena perjalanan sesungguhnya tidak berhenti di sini. Ia justru dimulai kembali, di dalam kehidupan nyata, di setiap pilihan kecil, di setiap niat baik yang engkau tanamkan. Terima kasih telah hadir dalam ruang sunyi ini. Terima kasih telah memberi waktu untuk mendengarkan bukan hanya suara, tetapi juga dirimu sendiri. Semoga setiap langkahmu dipenuhi makna, setiap harimu diliputi ketenangan, dan setiap perjalananmu selalu menemukan jalan menuju cahaya yang telah lama menunggumu pulang. Ketika jiwa mulai mengingat asal cahayanya, dunia tidak lagi terasa sama, meski tidak ada satupun yang berubah di hadapan mata. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya berjalan seperti biasa, namun di dalam diri terasa sesuatu yang perlahan bergeser. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda yang bisa ditunjukkan kepada orang lain, tetapi hati seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seolah ada tabir tipis yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan ruang yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan hidup. Mungkin engkau pernah merasakan duduk di tengah keramaian, namun batinmu berada di tempat lain. Suara orang-orang terdengar jauh, tawa terasa samar, dan pikiran tidak benar-benar ingin tinggal di sana. Ada keheningan yang justru terasa lebih nyata daripada kebisingan di sekelilingmu. Bukan karena engkau membenci dunia, tetapi karena hatimu seperti sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus dari sekadar percakapan manusia. Perasaan itu datang tanpa undangan. Kadang muncul di malam hari ketika langit begitu tenang, kadang hadir di pagi yang sederhana ketika cahaya matahari menyentuh wajahmu tanpa alasan khusus. Ada rasa seolah hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, melainkan perjalanan yang diam-diam sedang mengarahkanmu ke sesuatu yang belum sepenuhnya kau pahami. Sebagian orang mungkin menyebutnya kebingungan, sebagian lagi menganggapnya kelelahan. Namun jauh di dalam, engkau tahu bahwa ini bukan sekadar lelah. Ada kesadaran yang sedang bangun perlahan, seperti seseorang yang membuka mata setelah tidur panjang dan mulai mengenali dunia dengan cara yang berbeda. Engkau mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang penting dapat dijelaskan. Ada perasaan yang tidak memiliki bahasa, ada keyakinan yang tidak membutuhkan pembuktian, dan ada dorongan lembut yang membuatmu ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, hanya untuk mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Seringkali perjalanan ini terasa sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada orang, tetapi sunyi karena tidak semua orang memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Engkau tetap tersenyum, tetap menjalani hari seperti biasa, namun di balik itu ada ruang batin yang hanya engkau sendiri yang mengenalnya. Seolah ada bagian dari dirimu yang selalu mencari makna di balik setiap kejadian. Bahkan hal kecil pun terasa membawa pesan. Pertemuan yang singkat terasa memiliki arti. Perpisahan yang sederhana meninggalkan pelajaran yang dalam. Hidup tidak lagi terlihat acak, melainkan seperti rangkaian isyarat yang perlahan membentuk pola. Kadang engkau bertanya dalam diam, mengapa hatimu begitu peka terhadap hal-hal yang tidak disadari orang lain? Mengapa kesedihan orang lain bisa terasa begitu dekat, bahkan ketika mereka tidak mengucapkan apapun? Mengapa kebahagiaan yang tampak gemerlap di luar justru terasa hampa di dalam? Dan di saat-saat tertentu, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti sedang diingatkan akan sesuatu yang pernah dikenal, namun telah lama dilupakan. Bukan ingatan tentang peristiwa, melainkan ingatan tentang rasa. Rasa pulang, rasa damai, rasa seolah ada tujuan yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan batin seperti ini seringkali tidak dimulai dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Pertanyaan yang tidak menuntut penjelasan cepat, tetapi mengajak hati untuk duduk lebih lama dalam keheningan. Di tengah perjalanan hidup, ada jiwa-jiwa yang perlahan menyadari bahwa mereka tidak hanya berjalan untuk mengejar dunia. Ada sesuatu yang lebih halus yang memanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan ketenangan yang tak bisa diabaikan. Panggilan itu tidak memaksa, tidak mendesak, hanya hadir, menunggu untuk disadari. Terkadang hidup terasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Engkau berusaha kuat tanpa tahu mengapa harus kuat. Engkau belajar sabar tanpa pernah memilih untuk diuji. Namun justru melalui jalan-jalan itulah hatimu menjadi luas, mampu memahami tanpa menghakimi, mampu memaafkan tanpa diminta. Ada rahasia yang perlahan terungkap ketika seseorang berhenti melawan perjalanan hidupnya. Bahwa setiap luka ternyata membentuk ruang baru dalam jiwa. Setiap kehilangan membuka pintu pemahaman yang sebelumnya tertutup. Dan setiap kesunyian sebenarnya sedang menyiapkan pertemuan dengan diri yang lebih sejati. Seiring waktu,
engkau mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang disadari. Kebahagiaan tidak lagi selalu berasal dari pencapaian, melainkan dari kedamaian yang muncul tanpa sebab yang jelas. Ada momen ketika engkau merasa sangat dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat, seolah ada penjagaan lembut yang selalu hadir bahkan ketika semuanya terasa runtuh. Saat harapan hampir hilang, tiba-tiba muncul kekuatan yang tidak pernah kau sadari sebelumnya. Bukan kekuatan yang keras, melainkan ketenangan yang membuatmu mampu bertahan. Dan perlahan, engkau memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi berbeda dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Tentang menerima bahwa hatimu memiliki cara sendiri dalam memahami dunia. Seperti benih yang tertanam lama di dalam tanah, ada proses yang tidak terlihat oleh siapapun. Dari luar tampak diam, tetapi di dalam terjadi pertumbuhan yang terus berlangsung. Akar-akar kesadaran mencari arah, menembus kegelapan, menuju cahaya yang belum terlihat. Kadang perjalanan ini membuatmu merasa sendirian, namun justru dalam kesendirian itulah engkau mulai merasakan kehadiran yang lebih dekat daripada apapun. Kehadiran yang tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya menenangkan. Waktu berjalan, dan tanpa disadari cara pandangmu berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting menjadi biasa saja. Sementara hal-hal sederhana justru terasa sangat berharga. Senyuman tulus, doa dalam diam, atau momen tenang tanpa gangguan menjadi sesuatu yang begitu berarti. Engkau mulai mengerti bahwa tidak semua orang harus memahami perjalananmu. Sebab setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun. Dan mungkin, perjalananmu memang bukan untuk dipahami banyak orang, melainkan untuk dijalani dengan kesadaran yang semakin dalam. Di titik tertentu, muncul rasa syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Bahkan dalam kesulitan, ada ketenangan yang tetap tinggal. Seolah hatimu telah menemukan tempat bernaung yang tidak bisa disentuh oleh perubahan dunia. Ada rahasia halus dalam perjalanan jiwa, bahwa semakin seseorang mendekati dirinya yang sejati, semakin ia belajar berjalan dengan lembut. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Hanya ingin hidup dengan makna yang terasa nyata di dalam hati. Dan mungkin tanpa disadari, tabir yang selama ini menutup pandangan batin mulai tersingkap perlahan. Bukan dengan kejutan besar, melainkan melalui kesadaran kecil yang terus bertambah. Seperti fajar yang datang tanpa suara, namun mengubah seluruh warna langit. Disinilah perjalanan terasa berbeda. Bukan lagi tentang mencari di luar, melainkan tentang mendengarkan dari dalam. Tentang menyadari bahwa jawaban yang selama ini dicari ternyata selalu berjalan bersamamu, menunggu untuk dikenali. Keheningan kini tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi ruang pertemuan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Ruang di mana hati mulai memahami bahwa setiap langkah, setiap luka, setiap kebingungan, ternyata membawa arah yang sama. Dan ketika jiwa mulai menerima perjalanan ini dengan tenang, pintu pemahaman perlahan terbuka lebih luas. Ada lapisan-lapisan makna yang sebelumnya tersembunyi. Kini mulai memperlihatkan dirinya dengan lembut, seolah mengajakmu melangkah sedikit lebih dalam. Maka biarkan hati tetap tenang sejenak di ambang kesadaran ini. Karena dari titik sunyi inilah, perjalanan berikutnya perlahan akan memperlihatkan wajahnya, membawa kisah-kisah yang selama ini menunggu untuk dipahami oleh jiwa yang telah siap mendengarkan. 1. Garis kehidupan yang tidak pernah biasa. Ada jiwa yang sejak awal berjalan di jalur yang terasa berbeda, meskipun dari luar tampak menjalani kehidupan yang sama seperti orang lain. Ia tumbuh, belajar, bertemu banyak wajah, dan melewati hari-hari sebagaimana manusia pada umumnya. Namun jauh di dalam, selalu ada perasaan samar bahwa hidupnya tidak sekadar rangkaian kebetulan. Seolah setiap peristiwa membawa pesan tersembunyi yang hanya dapat dirasakan, bukan dijelaskan. Sejak masa-masa awal kesadaran, ia mungkin sudah merasakan bahwa kebahagiaan datang dengan cara yang unik, dan ujian pun hadir tanpa jeda yang panjang. Ketika orang lain berjalan lurus, jalannya berbelok. Ketika orang lain merasa tenang, justru hatinya diuji oleh pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Bukan karena hidup ingin berlaku tidak adil, melainkan karena jiwanya sedang ditempa dengan cara yang tidak semua orang alami. Kesulitan demi kesulitan terkadang datang sebelum ia benar-benar siap. Ada masa ketika ia merasa harus menjadi kuat lebih cepat dari seharusnya. Belajar memahami kehilangan sebelum mengenal kepemilikan sepenuhnya. Mengerti arti sabar sebelum menikmati kemudahan. Semua itu perlahan membentuk lapisan batin yang kokoh, meski seringkali terasa melelahkan.
Di balik perjalanan yang tidak biasa itu, sebenarnya sedang tumbuh kemampuan melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi tentang memahami. Bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bahasa kehidupan yang mengajarkan arah baru. Seringkali ia bertanya dalam diam, mengapa jalan hidupnya terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Namun waktu demi waktu memperlihatkan sesuatu yang halus, setiap luka membuat hatinya lebih lembut, setiap kekecewaan membuat pandangannya lebih bijak, dan setiap keterjatuhan justru menumbuhkan kekuatan yang tidak terlihat. Perjalanan yang tampak rumit itu perlahan mengikis kesombongan tanpa perlu dipaksa. Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada rencana yang lebih luas daripada keinginan manusia. Dan disitulah ia mulai memahami bahwa hidupnya bukan sekadar perjalanan menuju keberhasilan dunia, tetapi perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Orang-orang mungkin hanya melihat hasil akhirnya, ketenangan, kedewasaan, atau kebijaksanaan yang tampak alami. Namun mereka tidak melihat malam-malam panjang yang pernah dilewati dengan hati yang penuh pertanyaan. Tidak melihat air mata yang jatuh tanpa saksi. Tidak mengetahui dialog sunyi antara dirinya dan harapan yang hampir padam. Garis kehidupan seperti ini bukanlah hukuman. Ia adalah proses penguatan yang berlangsung diam-diam. Seperti besi yang dipanaskan berulang kali agar menjadi kuat, jiwa pun melalui pengalaman yang membentuknya menjadi lebih tahan terhadap badai kehidupan. Dan suatu hari, tanpa disadari, ia mulai melihat masa lalu dengan cara berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap sebagai penderitaan ternyata menjadi fondasi kekuatan batin. Semua yang pernah terasa berat berubah menjadi cahaya pemahaman. Ia menyadari bahwa hidupnya memang tidak pernah biasa, karena jiwanya sedang diarahkan menuju kedalaman yang tidak semua orang jalani. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Memiliki kepekaan hati yang tinggi. Ada jiwa yang tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi merasakannya dengan hati. Ia menangkap sesuatu yang sering luput dari perhatian orang lain. Suasana ruangan, perubahan nada suara, bahkan keheningan seseorang dapat berbicara lebih jelas daripada kata-kata. Kepekaan ini bukan sesuatu yang dipelajari secara sengaja. Ia tumbuh perlahan, seringkali melalui pengalaman yang membuat hati menjadi lebih terbuka. Luka mengajarkan empati, kesepian mengajarkan pemahaman, dan perjalanan panjang membuatnya mampu merasakan apa yang tidak diucapkan. Terkadang ia sendiri bingung mengapa perasaan orang lain begitu mudah menyentuh batinnya. Melihat seseorang tersenyum namun menyimpan kesedihan dapat membuat hatinya ikut terasa berat. Mendengar cerita sederhana dapat meninggalkan bekas yang mendalam. Seolah ada jembatan tak terlihat yang menghubungkan hatinya dengan hati manusia lain. Kepekaan ini membuatnya sulit berpura-pura. Ia tidak nyaman berada dalam kepalsuan, karena batinnya segera merasakan ketidakselarasan. Ia lebih memilih keheningan daripada percakapan kosong. Lebih memilih kedalaman daripada keramaian yang tanpa makna. Namun kepekaan juga membawa ujian tersendiri. Dunia yang keras seringkali terasa terlalu bising bagi hati yang lembut. Kata-kata kasar bisa menetap lama di pikirannya. Energi negatif mudah memengaruhi suasana batinnya. Karena itu, ia sering membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan diri dan mengembalikan keseimbangan. Dalam kesendirian itulah ia menemukan kekuatan. Ia belajar bahwa kepekaan bukan kelemahan, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Hati yang peka mampu memahami tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu hadir bagi orang lain tanpa perlu banyak bicara. Seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa kepekaan membuatnya melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Angin sore terasa lebih bermakna. Langit senja membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Bahkan keheningan malam menjadi ruang dialog antara dirinya dan kedalaman batin. Kepekaan hati menjadikannya seperti cermin yang jernih. Ia memantulkan perasaan orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan perlahan ia memahami bahwa kemampuan merasakan dengan dalam adalah bagian dari amanah jiwa, sebuah cara untuk menghadirkan kelembutan di tengah dunia yang sering terburu-buru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Dorongan kuat mencari makna hidup. Ada masa ketika seseorang menyadari bahwa hidup tidak lagi cukup dijalani secara otomatis. Rutinitas terasa berjalan, tetapi hati bertanya lebih jauh. Mengapa semua ini terjadi? Untuk apa perjalanan panjang ini? Kemana arah sebenarnya dari kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena ketidakpuasan, melainkan karena kesadaran yang mulai tumbuh. Jiwa tidak lagi puas hanya dengan permukaan. Ia ingin memahami kedalaman.
Ia mungkin mencoba berbagai hal yang dulu dianggap mampu memberikan kebahagiaan. Namun setelah dicapai, tetap ada ruang kosong yang tidak terisi. Bukan karena hidup kurang, tetapi karena jiwanya sedang mencari sesuatu yang tidak dapat diukur oleh dunia. Dorongan ini sering datang dalam bentuk kegelisahan yang lembut. Bukan kegelisahan yang menakutkan, melainkan panggilan yang terus mengingatkan bahwa hidup memiliki makna lebih luas daripada sekadar bertahan atau berhasil. Ia mulai menikmati momen refleksi. Waktu sendiri tidak lagi terasa menakutkan. Justru dalam kesunyian, ia menemukan kejujuran yang sulit ditemukan di tengah keramaian. Hatinya perlahan belajar mendengarkan dirinya sendiri. Pencarian makna membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ia mulai mempertanyakan tujuan di balik setiap langkah. Tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi mencoba memahami arah. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada fase kebingungan, fase kehilangan arah, bahkan fase merasa asing terhadap dunia yang sebelumnya terasa familiar. Namun semua itu adalah bagian dari proses kelahiran kesadaran baru. Sedikit demi sedikit, ia memahami bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan di tempat jauh. Kadang makna hadir dalam cara memandang hal sederhana, dalam rasa syukur, dalam keikhlasan, dalam kemampuan menerima hidup apa adanya. Dan ketika pencarian itu terus berjalan, ia mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Bukan kedamaian karena semua masalah hilang, tetapi karena hatinya mulai memahami bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan yang sedang terbuka perlahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Ujian datang bersamaan dengan pertolongan. Dalam perjalanan hidup tertentu, ujian dan pertolongan sering hadir hampir bersamaan, seperti dua sisi dari satu kejadian yang sama. Ketika kesulitan terasa mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Awalnya mungkin terasa seperti kebetulan, namun setelah berkali-kali terjadi, ia mulai merasakan pola yang halus. Setiap kali hampir menyerah, selalu ada kekuatan baru yang muncul. Setiap kali merasa sendirian, selalu ada bantuan yang datang melalui cara yang tak terduga. Ujian sering membuatnya merasa rapuh. Ada masa ketika harapan terasa sangat jauh. Namun justru di titik itulah ia menemukan bahwa dirinya mampu bertahan lebih lama dari yang ia kira. Pertolongan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang hanya berupa ketenangan hati di tengah masalah. Kadang berupa seseorang yang hadir di waktu yang tepat. Kadang hanya berupa keyakinan kecil yang membuatnya terus melangkah. Melalui pengalaman itu, ia mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar meninggalkannya sendirian. Ada penjagaan yang bekerja dalam cara yang lembut dan tidak mencolok. Ujian menjadi ruang pembelajaran. Ia belajar melepaskan kendali, belajar percaya, dan belajar menerima bahwa tidak semua jawaban harus diketahui sejak awal. Setiap kesulitan ternyata membawa kemampuan baru yang sebelumnya tersembunyi. Perlahan ia melihat bahwa pertolongan selalu hadir bukan untuk menghilangkan ujian sepenuhnya, tetapi untuk menguatkan dirinya agar mampu melewatinya. Seperti tangan tak terlihat yang menopang ketika langkah hampir jatuh. Dan dari sanalah muncul keyakinan yang tenang, bahwa hidup bukan sekadar rangkaian masalah, melainkan perjalanan yang selalu disertai arah. Bahwa setiap gelap membawa cahaya yang sedang mendekat. Dan bahwa jiwa yang terus bertahan akan selalu menemukan jalan pulang menuju ketenangan yang telah lama menunggunya. 5. Warisan nilai spiritual dalam keturunan. Ada jiwa yang membawa sesuatu yang tidak terlihat sejak ia dilahirkan. Bukan benda, bukan kedudukan, bukan pula sesuatu yang dapat dihitung dengan ukuran dunia. Ia membawa jejak yang halus, seperti cahaya yang diwariskan tanpa suara dari perjalanan panjang orang-orang sebelum dirinya. Sesuatu itu tidak selalu disadari sejak awal, namun perlahan terasa melalui kecenderungan hati, cara memandang kehidupan, dan arah langkah yang seolah telah dikenali jauh sebelum ia memahaminya. Dalam sebagian keluarga, ada kisah-kisah yang tidak pernah benar-benar hilang. Kisah tentang doa yang tidak pernah putus, tentang kesabaran yang diwariskan tanpa nasihat panjang, tentang kelembutan yang hidup melalui sikap sederhana. Warisan seperti ini tidak tertulis, namun terasa hidup dalam perilaku sehari-hari. Ia hadir dalam cara seseorang memaafkan lebih cepat, dalam kecenderungan mencari damai daripada konflik, atau dalam dorongan untuk mendekat kepada makna hidup meski dunia menawarkan banyak gangguan. Seringkali seseorang baru menyadari warisan batin ini ketika ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa hatinya mudah tersentuh oleh kebaikan? Mengapa ia merasa bersalah ketika menyakiti orang lain, bahkan tanpa sengaja? Mengapa ada rasa hormat yang muncul secara alami terhadap hal-hal yang suci,
meskipun tidak pernah diajarkan secara mendalam. Seolah ada doa-doa lama yang masih berjalan, menembus waktu, menjaga arah. Langkahnya tanpa ia sadari, warisan itu bukan menjadikannya lebih tinggi dari siapapun, tetapi membuatnya memiliki tanggung jawab batin yang lebih dalam terhadap hidupnya sendiri. Kadang warisan ini terasa berat. Ia merasa harus menjaga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Ada dorongan untuk hidup dengan lebih hati-hati, seolah setiap tindakan membawa makna yang lebih luas. Bukan karena takut dinilai manusia, tetapi karena hatinya sendiri tidak nyaman ketika melenceng dari nilai yang terasa benar. Warisan spiritual bukanlah kesempurnaan. Ia justru sering hadir bersama ujian yang membuat seseorang terus belajar merendah. Ia mengingatkan bahwa apa yang dibawa bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga melalui sikap hidup yang baik. Dan perlahan, seseorang memahami bahwa keturunan bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang kesinambungan nilai. Tentang cahaya kecil yang diteruskan dari hati ke hati, dari generasi ke generasi, tanpa perlu diumumkan. Cahaya itu hidup melalui tindakan sederhana, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak mencari pujian. Ketika kesadaran ini tumbuh, hidup terasa memiliki kedalaman baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang yang lebih luas. Setiap langkahnya menjadi doa yang berjalan, setiap pilihan menjadi cara menjaga warisan yang tak terlihat namun nyata di dalam jiwa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Hati tidak nyaman saat menyimpang. Ada keadaan di mana seseorang tidak mampu berlama-lama berada dalam kesalahan, bahkan kesalahan kecil sekalipun. Hatinya segera gelisah, seolah ada suara lembut yang mengingatkan bahwa sesuatu tidak selaras dengan dirinya yang sejati. Kegelisahan itu bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Ia muncul seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Tidak keras, tetapi cukup jelas untuk dirasakan. Ketika ia berkata tidak jujur, hatinya terasa sempit. Ketika ia bersikap kasar, pikirannya terus kembali mengingatnya. Bahkan setelah orang lain melupakan, batinnya masih ingin memperbaiki. Perasaan ini sering membuatnya bertanya mengapa ia sulit merasa tenang setelah melakukan hal yang bertentangan dengan nuraninya. Sementara sebagian orang tampak mudah melupakan, ia justru terus memikirkan dan ingin memperbaiki keadaan. Sesungguhnya itu adalah tanda bahwa hati masih hidup dan peka. Nurani bekerja seperti kompas yang selalu mengarah pada kebenaran. Ia tidak memaksa, tetapi tidak pernah berhenti memberi isyarat. Kadang ia mencoba mengabaikan suara itu. Ia ingin menjadi biasa saja, mengikuti arus tanpa terlalu memikirkan benar atau salah. Namun setiap kali mencoba menjauh dari suara batin, justru muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan. Seolah dirinya kehilangan arah, lalu perlahan ia belajar menerima bahwa kegelisahan batin bukan musuh. Ia adalah penjaga, ia hadir untuk mengingatkan agar jiwa tidak tersesat terlalu jauh. Rasa tidak nyaman itu sebenarnya bentuk kasih sayang yang halus, sebuah cara agar seseorang kembali kepada keseimbangan dirinya. Melalui pengalaman berulang, ia mulai memahami bahwa kedamaian sejati bukan datang dari pembenaran diri, melainkan dari kejujuran terhadap hati sendiri. Ketika ia berani meminta maaf, hatinya terasa ringan. Ketika ia memperbaiki kesalahan, muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati yang hidup tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran, dan dari situlah seseorang belajar berjalan dengan kesadaran yang lebih lembut, lebih hati-hati, dan lebih penuh kasih terhadap dirinya maupun orang lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Dipanggil untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Ada dorongan yang muncul tanpa alasan jelas, keinginan untuk membantu, menenangkan, atau sekadar hadir bagi orang lain. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang lelah, hatinya tetap ingin menjadi tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan. Ia mungkin tidak pernah berniat menjadi penuntun atau penghibur. Namun entah bagaimana, orang-orang sering datang kepadanya untuk bercerita. Mereka merasa nyaman, merasa dipahami, meski ia tidak banyak berbicara. Kehadirannya saja sudah cukup menenangkan. Hal ini sering membuatnya heran. Mengapa orang lain mudah membuka hati kepadanya? Mengapa ia sering berada di posisi mendengarkan kisah hidup orang lain? Tanpa disadari, jiwanya memancarkan rasa aman yang sulit dijelaskan. Dorongan memberi manfaat ini bukan berasal dari keinginan untuk diakui. Justru ia sering melakukannya dalam diam. Membantu tanpa diketahui, mendoakan tanpa disebutkan, memberi tanpa berharap balasan.
Namun perjalanan ini juga mengajarkannya batas. Ia belajar bahwa memberi tidak berarti mengorbankan dirinya sepenuhnya. Bahwa menolong orang lain juga membutuhkan keseimbangan agar dirinya tetap utuh. Perlahan ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki peran. Ada yang menguatkan melalui kata, ada yang melalui tindakan, ada pula yang hanya melalui kehadiran yang tulus. Dan semua itu sama berharganya. Ketika seseorang menerima panggilan ini, hidup terasa memiliki arah yang lebih jelas. Kebahagiaan tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana keberadaannya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Ia mulai melihat bahwa setiap pertemuan bukan kebetulan. Setiap interaksi membawa peluang untuk menebarkan kebaikan kecil yang mungkin mengubah hari seseorang. Dan disitulah ia menemukan makna yang dalam, bahwa hidup menjadi lebih hidup ketika ia menjadi manfaat bagi orang lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kesadaran bahwa hidup memiliki amanah yang lebih besar. Pada titik tertentu, muncul pemahaman yang tenang bahwa hidup bukan sekadar tentang menjalani hari demi hari. Ada rasa bahwa keberadaannya membawa tanggung jawab yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan ini tidak datang sebagai beban berat, melainkan sebagai kesadaran yang lembut. Ia mulai merasakan bahwa setiap pilihan memiliki dampak yang lebih luas. Bahwa hidupnya bukan hanya miliknya sendiri. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, bukan karena takut salah, tetapi karena ingin menjaga makna hidup yang telah ia rasakan. Ada dorongan untuk hidup lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras dengan suara batin. Kesadaran ini membuatnya tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan dunia. Ia mulai menghargai proses. Ia memahami bahwa pertumbuhan jiwa membutuhkan waktu, sebagaimana pohon besar tumbuh perlahan sebelum memberikan teduh. Ada saat-saat ketika ia merasa kecil di hadapan luasnya kehidupan. Namun justru dari rasa kecil itu lahir kerendahan hati. Ia menyadari bahwa amanah tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang amanah hadir dalam bentuk sederhana, menjaga kebaikan, menyebarkan ketenangan, dan tetap menjadi cahaya kecil di tengah gelap. Perjalanan ini membuatnya semakin dekat dengan kedamaian batin. Ia tidak lagi mencari arti hidup di tempat jauh, karena mulai menyadari bahwa makna itu tumbuh dari cara ia menjalani setiap hari dengan kesadaran. Dan perlahan, ia memahami sesuatu yang sangat halus, bahwa amanah terbesar bukanlah menjadi luar biasa di mata dunia, melainkan menjadi diri yang selaras dengan tujuan jiwa. Menjadi pribadi yang membawa ketenangan dimanapun ia berada. Di sanalah perjalanan jiwa menemukan arah yang sesungguhnya. Hidup tidak lagi terasa acak, melainkan seperti aliran yang membawa dirinya menuju kedewasaan.